Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable all participation on this discussion. The first, let us give thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of Him, our discussion on this day are going well. Before we start topic, we will introduce ourselves. My name is Ahmad Farhan Resnaini with study number A1D120002006. And I am Hera Aryani. I am Krisna Shahira with name A1D1200025. Okay, the first topic, the first material are delivered with my friend Hera Aryani. Okay, my friend Hera Aryani, please. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian perkembangan. Bisa dilihat perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada konsep dasar perkembangan, yaitu ada pertumbuhan, kematangan. Yang ketiga ada belajar, dan yang keempat ada latihan. Yang ketiga pengertian peserta didik, yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun informal. Nah, sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Nah, tenaga pendidik ini bisa disebut seorang guru. Lalu yang keempat, tujuan pelajari perkembangan peserta didik yaitu agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Lalu yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpanan yang terjadi pada diri peserta didik. Dengan adanya tujuan mempelajari tujuan perkembangan peserta didik ini, kita dapat mengenali apa saja yang ada atau perubahan yang terjadi pada peserta didik. Lalu yang terakhir ada untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Nah, yang keempat ini menurut saya sangat penting karena memahami diri sendiri itu merupakan susah untuk dilakukan, karena kadang kita lebih mengerti perkembangan atau memahami diri orang lain, tapi diri kita sendiri tidak mengerti. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisna. Oke, next. Di sini ada manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Ada dua. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada development principle atau prinsip-prinsip perkembangan. Ada 5. Yang pertama, perkembangan adalah proses hal yang tak berakhir. Artinya di sini adalah perkembangan atau perubahan dipengaruhi oleh pengalaman sepanjang hayat, baik itu dari sisi aspek fisik, sosial maupun emosional. Yang ke B, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Artinya adalah setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda karena mereka bersifat individual, berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan, baik itu aspek psikis, emosional, sosial maupun mental, mereka saling berkaitan. Yang D, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju bersifat khusus. Artinya di sini adalah kemampuan anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Pada awalnya mereka dapat tanggapan dari interaksi itu secara umum, kemudian menjadi khusus, kemudian menjadi tertentu.
pengetahuan ke pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Okay, how are you using Indonesian? Karakteristik peserta didik. Yang pertama, individu sebagai peserta didik. Individu berasal dari kata individual yang berarti satu kesatuan organisme yang tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perorangan. Yang kedua, karakteristik peserta didik secara individu. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, pengertian dan karakteristik kehidupan pribadi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi. Yang ketiga, perbedaan individu dalam perkembangan pribadi. Yang keempat, pengaruh perkembangan kehidupan pribadi terhadap tingkah laku. Yang kelima, upaya pengembangan kehidupan pribadi. Pertumbuhan dan perkembangan individual peserta didik. Ada 7 pokok-pokok pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Yang kedua, perkembangan intelektual atau daya pikir. Yang ketiga, perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan sosial. Yang kelima, perkembangan bahasa. Yang keenam, bakat khusus. Dan yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Okay guys, only then the material it can deliver for you guys. And if anyone, all of you can got a question, we please. What? Silakan. Okay. And first, For Aura Melissa. Aura Melissa. Oh, Dian Febianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Dia Febianti with name I1D12001. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pembentukan karakteristik peserta didik. Sekian, terima kasih. Okay, thank you for question. For Hana Yuli Sartika, please. I'm Hana Yuli Sartika with A1D12006. What I want to ask is, karakteristik anak di sekolah dasar biasanya lebih banyak bergerak dan bermain. Bagaimana Anda sebagai seorang guru mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan model pembelajaran seperti apa yang diterapkan agar sesuai dengan karakteristik yang telah ada? Terima kasih. Okay, thank you for the question. Okay, we got 2 questions and give us more time. We will answer your question, okay? Yes. Oh, yes. Oh. Three. Just 2 questions. Three. Just 2 questions. The number one is you three. late. I'm the first. No. Not first. Okay? You're right. Just 2 questions, okay? Okay. Okay, my friend Isna Zahira will answer the question from you. Okay, let me answer question from Dia Febianti. Pertanyaannya adalah, jelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pembentukan karakteristik peserta didik. Jadi jawabannya adalah, pertama kita perlu tahu apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah perubahan secara fisik, sedangkan perkembangan itu adalah perubahan secara psikis. Contoh dari perubahan secara fisik itu adalah tubuh kita mengalami pembesaran atau kenaikan berat badan atau penurunan. Kemudian contoh dari perkembangan adalah perkembangan pada bidang emosional, fisik, psikis, intelektual, sosial maupun spiritual. Kemudian juga perlu kita ketahui apa itu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu adalah sikap ataupun moral kita, moral peserta didik.
Nah, jadi kaitannya antara pertumbuhan dan perkembangan dalam karakteristik perkembangan peserta didik itu mereka tidak dapat dipisahkan karena mereka sejalan. Artinya, jika kita mengalami penaikan berat badan atau penaikan tinggi badan atau sebaliknya, itu sejalan dengan perkembangan emosional, sosial, agama, maka itu akan menunjang kemampuan karakteristik peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban sudah cukup. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Pertanyaannya, karakteristik anak di sekolah dasar biasanya lebih banyak bergerak dan bermain. Bagaimana Anda sebagai seorang guru mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris di SD dan model pembelajaran seperti apa yang diterapkan agar sesuai dengan karakteristik yang ada? Jadi yang dilakukan guru adalah sebagai pengarah kegiatan yang baik. Di sini yaitu dengan memberikan pelajaran atau kegiatan yang bermanfaat atau yang lebih bermanfaat ataupun untuk kesenangan, seperti misalnya pembelajaran bahasa Inggrisnya mengenal kosakata. Nah, untuk lebih tertarik siswa itu, kita bisa entah menggunakan gambar dari kata-kata tersebut supaya siswa itu lebih paham dan tertarik. Karena usia anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dunianya hanya bermain. Nah, dengan kita mengajak dengan bermain, mengenali gambar ataupun semacamnya, mungkin bisa menjadi kegiatan yang lebih baik. Lalu guru juga bisa selalu memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh siswa. Lalu metode apa atau model apa yang digunakan oleh guru dalam setiap pembelajaran yang cocok? Bagi saya, model yang cocok di sini adalah model atau metode langsung atau tatap muka. Artinya di sini dengan pembelajaran langsung, atau tatap muka, metodenya atau modelnya lebih bisa mengerti dan paham apa yang telah dijelaskan oleh guru. Mungkin cukup sekian. Okay guys, one question to my friend Ana. Oke, terima kasih atas jawabannya dan saya mengerti. Okay. Only that the material we can deliver for this day. I think many wrong in my say, in our say. If any wrong in our say, I will say sorry. Okay? No. Why no? One question. No. I think it's enough. My English is so bad. Okay? I know. Okay. I will end this meeting with say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.